Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Serayudal Stomtram Majapahit atau SDS dari stasiun Maot hingga ke stasiun Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api di segmen Bojonegoro hingga ke Selokromo sepanjang kurang lebih 5,5 km. Untuk bagian-bagian sebelumnya silakan Anda klik tautan yang telah saya sematkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Selepas perhentian Bojonegoro, bekas jalur kereta api kini menjadi sebuah gang di daerah Maja Tengah. Bekas rel masih terlihat menjadi pembatas gang yang dicor. Selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan setapak di antara sawah dan perkebunan warga. Setelah itu menjadi sebuah gang di antara rumah-rumah warga. Di beberapa titik masih bisa dijumpai bekas rel dan bantalan yang terbuat dari besi. Di daerah Randegan, bekas jalur kereta api kembali menjadi sebuah jalan setapak di antara kebun salak dan kebun-kebun milik warga. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan jalan desa. Bekas jalur kereta api menjadi sebuah gang, rel masih tampak menyembul di atas cor-coran. Bekas jalur kereta api terus menjadi sebuah gang di daerah Randegan. Selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan setapak yang di kiri kanannya terdapat kolam-kolam ikan milik warga. Setelah itu bekas jalur kereta api berada di perkebunan salak masih di daerah Randegan. Terdapat sebuah jembatan kereta api yang melintasi Kali Kabangan. Jembatan kereta api ini tidak terbuat dari besi tapi menyerupai viaduk. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan Jalan Nasional 9. Perpotongan ini tidak sebidang, tetapi bekas jalur kereta api berada di bawah jalan raya membentuk sebuah viaduk. Setelah berpotongan, bekas jalur kereta api diapit oleh Sungai Serayu di sebelah kiri dan Jalan Raya Nasional di sebelah kanan. Bekas jalur kereta api lebih rendah dari jalan raya. Beginilah pemandangan ketika jalur kereta api SDS masih beroperasi. Kini di bekas jalur kereta api sudah ditumbuhi oleh pepohonan dan rumput-rumput liar. Ternyata walaupun rimbun, bekas jalur kereta api kini menjadi jalan setapak karena sering dipergunakan warga untuk memeriksa perkebunan salak. Saya pun terus menyusuri bekas jalur kereta api SDS di antara lebatnya pepohonan. Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Tunggoro. Stasiun Tunggoro terletak di kilometer 101 plus 720. Posisinya berada lebih rendah daripada Jalan Raya Nasional. Stasiun Tunggoro dulunya memiliki 2 buah jalur kereta api dan jalur 1 merupakan spur lurus. Kini di bekas jalur kereta api nyaris tidak ada sisa peninggalan berupa bangunan ataupun sarana lainnya. Yang bisa jumpai kini adalah bekas pembatas antara peron dan jalur kereta api. Selepas stasiun Tunggoro, bekas jalur kereta api berbelok cukup tajam ke arah kiri. Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang melintasi Kali Slepo. Kini bekas jalur kereta api tersebut berada di persawahan dan selanjutnya memotong jalan desa di wilayah Sawangan, Wonosobo. Bekas rel masih terlihat menyembul di atas permukaan tanah. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di area pabrik
Cebong, Wonosobo. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan Selo Merto Madukara di wilayah Leksono. Kemudian bekas jalur kereta api mulai mendekati jalan raya nasional di daerah Selok Kromo. Selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan berbatu di belakang rumah, warung, dan pertokoan. Jalan tersebut cukup untuk dilalui oleh sebuah mobil, cuma permukaan jalan tidak rata karena berbatu. Di beberapa titik masih bisa dijumpai bekas rel yang menyembul ke permukaan. Selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan setapak yang bisa dilalui oleh sepeda motor di antara sawah dan perkebunan. Bekas jalur kereta api terus menjadi jalan setapak di antara sawah-sawah warga, dan akhirnya bekas jalur kereta api memotong jalan desa di wilayah Dusun Gebrak, Desa Selok Kromo. Setelah berpotongan dengan jalan desa, kembali bekas jalur kereta api menjadi sebuah gang di kilometer 105. Saya pun terus menyusuri bekas jalur kereta api tersebut dan akhirnya saya tiba di bekas gudang stasiun Selok Kromo. Sebagian dinding sisi sebelah utara tampaknya masih baru direnovasi, sedangkan bangunan gudang di sisi sebelah timur tampaknya sudah roboh. Berjalan sekitar 100 meter ke arah timur, akhirnya saya tiba di bekas stasiun Selok Kromo. Di area bekas stasiun terdapat sebuah bangunan toilet atau WC yang kondisinya sudah tidak beratap. Bangunan stasiun Selok Kromo masih berdiri kokoh. Bangunan stasiun ini terdiri dari 3 bagian, yakni di sisi sebelah barat berupa gudang, di bagian tengah berupa ruangan loket dan kepala stasiun, sedangkan di sisi timur adalah ruang tunggu penumpang yang terbuka dan cukup luas, hampir setengah dari bangunan stasiun Selok Kromo. Di bagian gudang terdapat sebuah pintu geser yang tertutup rapat. Terdapat sebuah bekas loket di sisi utara, sisi selatan ruang tunggu. Terdapat beberapa tiang yang terbuat dari kayu penyangga atap ruang tunggu tersebut. Stasiun Selok Kromo setidaknya memiliki 2 buah jalur kereta api dan jalur 1 sebagai spur lurus.